Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk adik-adik kelas 11. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagaimana untuk persiapan ujian kenaikan kelasnya? Udah siap atau belum? Ayo, udah bikin rangkumannya belum? Kalau misalnya belum, di sini kakak akan membahas soal tentang ujian kenaikan kelas khususnya kelas 11 yang sering banget keluar. Oke, pertama-tama kakak ada soal mengenai tentang hormon ADH. Hormon ADH itu kepanjangannya antidiuretik hormon ya. Di sini ada soal kekurangan ADH atau antidiuretik hormon menimbulkan penyakit. Yang A, diabetes mellitus, yang B, diabetes insipidus, yang C, albuminuria, D, nefritis, dan yang E, uremia. Nah, adik-adik, kalau hormon ADH atau antidiuretik hormon, tebak diproduksinya di dalam bagian apa, yo? Masih ingat nggak? Ini terletak di bagian otak, depannya H. Hipotalamus. Nah, hipotalamus itu nanti akan mengeluarkan kelenjar. Kelenjar hipotalamus dia akan mengeluarkan kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari atau nama lainnya kelenjar hipofisis, dia nanti akan menghasilkan hormon ADH. Tuh, jadi kalau misalnya ditanya hormon ADH-nya adanya di mana, dia adanya di dalam bagian hipotalamus dan terdapat di bagian kelenjar hipofisis. Nah, kalau misalnya seseorang kekurangan hormon ADH, kira-kira akan menimbulkan apa sih? Nah, dia akan menimbulkan penyakit diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus itu ciri-cirinya jumlah urinnya banyak. Gitu. Jadi intensitas untuk buang air kecilnya itu sering ya. Gitu. Nah, di sini ada pembahasannya. Ini pembahasan untuk soal nomor 1. Jadi kalau misalnya kekurangan hormon ADH, dia akan menimbulkan penyakit diabetes insipidus. Nah, yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar ginjal. Nah, gambar ginjal di sini yang ditanyakannya itu bagian nefron terdapat pada nomor yang mana? Coba kalau nomor 1. Ini nomor 1. Nah, nomor 1 masih ingat nggak? Bagian kulit ginjal namanya apa? Depannya K, ayo. Nah, jadi nomor 1 ini bagiannya namanya korteks. Nomor 2 ini depannya M, medula. Nah, yang 3 ini depannya K, kaliks. Ini kaliks. Jadi kalau kaliks ini tempat pertemuan dari pembentukan urin, itu pertemuannya di kaliks dulu. Nah, setelah dari kaliks nanti dia akan keluar menjadi satu saluran yang nomor 6 ini namanya pelvis renalis. Nah, setelah pelvis renalis nanti di sini ada saluran yang panjang, itu namanya ureter dulu ya. Jadi jangan kebalik, di sini nanti ada ureter, baru di sini nanti berbentuk seperti bola. Nah, itu namanya kantung kemih. Nah, setelah dari kantung kemih di bawahnya lagi ada uretra. Jadi ureter, kantung kemih, baru uretra. Nah, kembali lagi ke soal. Untuk bagian nefron terdapat pada nomor berapa? Jadi nefron itu kan dia bagiannya terdiri dari banyak bagian ya. Ada glomerulus, ada capsula Bowman, ada badan Malpighi, tubulus contortus proxima, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Nah, terus setelah dari contortus distal, dia akan keluar melalui collectifus. Gitu. Nah, untuk nefron itu dia terletaknya di nomor 1 dan nomor 2. Di sini, di korteks dan di medula. Di sini dia gambarnya. Nah, di sini ada opsi-opsinya. Jadi opsinya ada 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 3 dan 6. Jadi seperti yang tadi kakak bahas, untuk nefron ini terdapat pada nomor 1 dan 2 di bagian korteks dan medula. Pembahasannya pun ada seperti gambar di samping. Seperti yang tadi kakak bilang, di bagian korteks, di sini bagian medula, di sini medulanya nomor 2.
Nah, nomor 3 ini calyx. Terus di sini ada Colpus fibrous. Nah, sini tadi kakak bilang juga ada ureter. Nah, di sini tempat pertemuannya tuh dari beberapa calyx itu dia tempat pertemuannya dalam pelvis renalis. Nah, kalau yang merah sama biru mah kalian juga udah tahu ya, itu pasti dia pembuluh darah. Dan kalau pembuluh darah, ciri khususnya kalau kalian lihat di gambar, ada yang warna merah, itu pasti selalu arteri, karena arteri itu selalu mengikat oksigen dan mengedarkan oksigen, kecuali arteri pulmonalis ya, dia mengikat karbon dioksida, sedangkan kalau yang warna biru itu dia vena. Vena itu kenapa sih kak aku digambarinya warna biru? Karena dia selalu mengikat karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Dia baru mengikat oksigen. Oke, jadi nomor 2 ini jawabannya yang 1 dan 2 yang A. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di sini terdapat soal pada burung terdapat 3 saluran, yaitu saluran ginjal atau saluran ekskresi, saluran usus atau saluran pencernaan, saluran kelamin. Nah, di sini maksudnya saluran reproduksi. Ketiga saluran tersebut bermuara pada satu saluran disebut. Nah, di sini ada opsi-opsinya, ada badan malpighi, gelembung renang, anus, pundi-pundi udara, atau kloaka. Di sini kakak punya pembahasan beserta gambarnya. Nah, di sini ada sistem reproduksi, khususnya sistem reproduksi burung yang jantan dan yang betina. Di sini ada testis. Di sini juga ada ovariumnya. Ini ada ovarium. Nah, testis dan ovariumnya kalau kita perhatiin, dia satu saluran keluar melalui kloaka. Sama yang ovariumnya juga keluar melalui kloaka. Itu sistem reproduksinya. Nah, kalau untuk lihat lebih jelas, di sini terdapat saluran pencernaan dan saluran ekskresinya. Nah, di sini untuk saluran pencernaan, dia di sini terdapat usus. Nah, usus di sini ada duodenum ya. Nah, duodenum masih ingat nggak di pelajaran sistem pencernaan? Duodenum tuh nama lainnya apa? Usus 12 jari. Ya, betul. Jadi di sini terdapat duodenumnya, terdapat ususnya. Untuk saluran pencernaannya yang warna hijau. Nah, terus kalau untuk sistem ekskresinya, di sini ada ginjalnya. Nah, ini itu artinya ginjal. Nah, jadi untuk saluran ekskresi dan saluran pencernaan serta saluran reproduksi, mereka dalam satu saluran yang disebut juga dengan kloaka. Sama, di sini juga kloaka. Tapi bedanya kalau yang di gambar yang sebelah kanan ini dengan menggunakan bahasa Inggris, kalau ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi satu saluran yang terdiri dari 3 saluran ekskresi, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan, khususnya pada burung. Nah, itu namanya saluran kloaka. Itu yang harus kalian ingat. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya yang E. Oke, selanjutnya kita next ke soal nomor 4. Alat ekskresi berupa vakuola berdenyut dan nefridia terdapat pada hewan. Nah, masih ingat nggak vakuola berdenyut adanya di bab apa? Yo, vakuola berdenyut itu kan adanya percampuran antara di bab kelas 11 semester 1 tentang sel dan bab tentang hewan, khususnya subbab tentang protista. Nah, vakuola berdenyut. Untuk vakuola sendiri, vakuola itu kalau di kelas 11, kita tahu pasti fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada sel. Nah, kalau vakuola berdenyut, kira-kira pada hewan apa sih adanya? Nah, kita lihat dulu ya opsinya. Di sini ada cacing tanah dan belalang, Solenterata dan Annelida, cacing tanah dengan porifera, protozoa dan Annelida, porifera dan insekta. Nah, untuk pembahasannya di soal nomor 4 ini, kakak punya gambar. Nah, di sini ada paramecium. Masih ingat nggak? Paramecium itu termaksud kelompok hewan apa? Ayo, coba aja dilihat dari anatominya. Nah, di sini
ada gambar apa ya nih? Nah, dia termaksud punya silia. Nah, jadi paramecium itu dia termaksud golongan yang memiliki silia gitu. Nah, silia. Kalau ada silia, dan dia termaksud kelompok hewan apa atau kingdom hewan apa? Dia termaksud kingdom Protista. Nah, kingdom Protista itu kan ada 3 macam. Ada yang Protista mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip jamur. Nah, kalau yang mirip hewan, nama lainnya kita sebut protozoa. Jadi, protozoa itu kan belakangnya zoa ya. Dia diambil dari kata dasarnya zoo. Jadi, Protista mirip hewan, protozoa. Nah, terus yang kedua, tadi kakak bilang ada Protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan, sebenarnya pemanfaatannya sering kalian makan kalau di agar-agar. Nah, kalau di agar-agar kan bahan dasarnya berupa, betul, jadi berupa alga ya atau ganggang. Itu kalau misalnya Protista mirip tumbuhan disebutnya nama lainnya itu ganggang. Tuh, kan macam-macam tuh kelompoknya, ada ganggang kemerahan, ganggang keemasan gitu, ganggang hijau dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir ada Protista mirip dengan jamur. Nah, kalau mirip dengan jamur nama lainnya Oomycota. Nah, terus yang kedua, oke, jadi untuk vakuola berdenyut kita punya jawaban itu protozoa. Kalau Nephridia, nah Nephridia pasti kalau di sini kan ada protozoa. Nah, di sini ada Annelida. Tandanya Nephridia itu ada di Annelida. Ya, betul. Jadi ada di Annelida. Annelida tahu nggak sih kelompoknya itu hewannya apa-apa aja? Annelida itu terdiri dari cacing tanah, terus ada lintah. Tuh, jadi kalau misalnya kalian mau ngeliat Nephridia itu yang mana? Di dalam ruas-ruas cacing tanah, dia itu adanya yang di sini. Oh, ini Nephridia. Nah, Nephridia itu berupa alat ekskresi khususnya untuk kelompok hewan Annelida. Itu jadi jawaban soal nomor 4 itu yang D, protozoa dan Annelida. Next, untuk soal nomor 5. Di bawah ini adalah gambar penampang kulit manusia beserta susunannya. Bagian yang berperan untuk mengeluarkan dan menghasilkan keringat atau nama ilmiahnya glandula sudorifera ditunjukkan oleh gambar yang bernomor glandula atau kelenjar ya, nama lainnya nih. Glandula itu kelenjar. Jadi kelenjar di dalam kulit itu kan ada 2 macam. Ada kelenjar keringat, satu lagi sama kelenjar depannya M. Ya, kelenjar minyak. Jadi, kalau glandula sudorifera kan nama lainnya kelenjar keringat. Ada satu lagi nama lainnya itu glandula sebacea. Nah, jadi kalau sebacea itu kata dasarnya itu dari sebum. Jadi kalau kalian suka nonton iklan-iklan di televisi, menghilangkan sebum, menghilangkan semua jenis sebum yang ada di kulit wajah gitu. Jadi dia itu menghilangkan minyak. Nah, di sini ada anatominya dari gambar kulit. Nah, untuk nomor 1. Nah, nomor 1 yang kalian harus tahu, nomor 1 kan gambarnya warnanya merah-merah ya. Nah, gambar warna merah ini dia itu pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini khususnya arteri. Nah, untuk yang nomor 2, di sini ada kelenjar minyak. Kalau kelenjar minyak itu dia dekat dengan rambut ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyabut rambut kepala, dia itu kan pasti kalau ditempelin di depan kaca, kalau kalian iseng, itu dia pasti akan nempel. Karena di bagian akar rambutnya nih, di bagian akar rambut, dia itu dilindungi atau dilapisi oleh kelenjar minyak. Gitu. Nah, kalau untuk yang ketiga, ini dia gambar rambutnya. Kalau untuk lebih di bawahnya lagi, ini akar rambut. Gitu. Nah, untuk yang nomor 4, ini dia kelenjar keringat. Kenapa dia kelenjar keringat ada di sini? Nah, kelenjar keringat itu pasti kan dia menghasilkan keringat.
Kalau menghasilkan keringat, di atasnya ini kan harus ada celah ya untuk mengeluarkan keringat tersebut. Nah, di atasnya ini namanya pori-pori. Ini pori-pori di sini. Nah, untuk yang nomor 5, ini dia termaksud saraf. Nah, saraf itu ini namanya saraf sensorik. Jadi saraf sensorik ini nanti dia akan mentransfer atau enggak meneruskan rangsangan dari saraf sensorik dari luar ke dalam. Itu nanti kan dia akan menghantarkan ke dalam sistem saraf pusat. Dan yang perlu kalian ketahui juga di dalam kulit itu kan terdapat indera perasa ya. Indera perasanya itu ada 4 macam, ada yang perasa dingin, perasa panas, terus perasa sentuhan, perasa tekanan, atau nama lainnya Pacini, Ruffini, Krause. Nah, itu semua nanti akan dibahas juga. Nah, untuk pembahasan soal yang ini, ini opsinya ada A, B, C, D, E, 1-5. Jadi untuk soal nomor 5, ini kakak juga udah gambarin. Untuk soal nomor 5, jadi jawabannya itu kan yang 4. Nah, kenapa yang 4? Jadi kalau ada kelenjar keringat, pasti atasnya ada pori-pori. Itu aja sih kuncinya. Nah, kalau di sini nih yang warna biru, ini maksudnya ada bagian epidermis. Nah, epidermis itu kan ada 4 macam. Ada stratum corneum, itu lapisan paling luar. Terus ada stratum lucidum. Stratum lucidum itu biasanya teksturnya itu tipis dan dia berwarna bening. Terus ada granulosum. Nah, granulosum itu tempat untuk menghasilkan pigmen kulit kita. Jadi kan warna kulit orang itu kan beda-beda. Ada yang warnanya agak gelap, ada yang warnanya terang. Nah, itu dipengaruhi oleh zat melanin namanya. Kak, kalau misalnya orang yang albino, kira-kira kelebihan atau kekurangan melanin? Ayo tebak. Kalau orang albino justru itu dia kekurangan zat melanin. Nah, terus kalau yang D itu ada stratum germinativum. Stratum germinativum itu dia stratum yang paling bawah, khususnya di bagian epidermis, dan dia fungsinya buat regenerasi sel. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang A, B, C itu stratum corneum dan granulosumnya itu terkelupas atau rusak, nanti dia digantikan oleh stratum germinativum untuk menggantikan yang atasnya. Nah, kalau yang warna merah ini namanya papiladerma, yang ada bintik-bintik ini. Nah, papiladerma. Nah, kalau kalian lihat papiladerma ini sebenarnya pembatas antara bagian epidermis dan bagian dermis. Nah, di bagian bawah ini bagian dermis. Nah, jadi pembatasnya itu ada papiladerma. Terus kalau yang ini tadi yang seperti kakak bilang, ini ada akar rambut. Di sini juga ada kelenjar minyak yang fungsinya untuk menghasilkan minyak. Terus yang di bawah ini ada lobus lemak atau lobus lipid. Nah, fungsinya kalau lobus lemak atau lobus lipid itu untuk menghangatkan tubuh. Contohnya gini, kalau kalian membedakan antara teman kalian, misalnya ada teman kalian yang berbadan agak gemuk dan yang agak kecilan. Nah, di dalam suhu yang dingin, kira-kira yang cepat menggigil yang mana? Pastinya yang berbadan agak kecil. Kenapa bisa yang berbadan agak kecil itu merasa kedinginan? Karena lobus lemaknya ini atau lobus lipid, kursornya mana? Ini dia nih. Nah, lobus lemak atau lobus lipid ini dia akan menipis. Nah, kalau orang kurus itu atau orang yang lebih kecil, dia akan tipis lobus lemaknya. Tapi kalau orang yang agak besar, itu dia lobus lemaknya akan banyak lapisannya. Jadi dia tidak mudah kedinginan. Gitu. Nah, ini untuk susunan dari kulit. Untuk soal nomor 6 selanjutnya. Oh iya, ini ada pembahasannya serta fungsi-fungsinya tadi yang untuk soal nomor 5. Ini pembahasannya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kalian kalau mau nyatet boleh. Ini fungsi-fungsinya juga ada. Terus nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang berfungsi untuk melindungi akson dan sel squam agar tidak rusak adalah, nah ini sering banget keluar. Khususnya di bab
sel saraf. Nah, untuk yang berfungsi melindungi akson. Nah, yang perlu kalian tahu dulu, akson itu kan juluran panjang. Nah, juluran panjangnya itu terletak pada bagian yang C. Ini juluran panjangnya nih, akson. Juluran panjang yang menghantarkan impuls atau rangsangan dari badan sel ke dalam sinapsis. Itu fungsinya akson. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat, untuk keterangan-keterangannya, yang A itu pasti dendrit nih. Nah, kalau dendrit itu yang perlu kalian ketahui berfungsi untuk menerima rangsang. Jadi dia menerima rangsangan dari sinapsis pada neuron lain ke dalam neuronnya. Nah, setelah menerima, dia akan menghantarkan rangsang. Jadi, nggak cuma diterima dan didiemin doang di dalam dendrit, dia akan meneruskan rangsang. Jadi, setelah diterima, dia akan meneruskan ke dalam bagian badan sel. Nah, badan sel ini yang berwarna kuning di tengah-tengah. Nah, di dalam badan sel ini dia terdapat nukleus. Nah, nukleus ini yang warnanya agak biru keunguan ya ini. Nah, untuk yang B ini namanya nukleus. Nah, nukleus ini berfungsi untuk yang namanya nukleus kan inti sel. Kalau yang namanya inti pasti fungsinya buat mengatur. Jadi dia mengatur kinerja dari sel. Terus nanti masuk ke dalam yang C nih. Nah, yang C ini, yang tadi kakak bilang, C itu namanya akson. Jadi setelah dia meneruskan rangsangan dari dendrit, terus kan diterima di dalam badan sel. Nah, setelah diterima dalam badan sel juga sama seperti dendrit. Dia nggak berhenti aja di dalam badan sel. Dia pasti akan menghantarkan rangsangan. Nah, menghantarkan rangsangan dari badan sel ke dalam akson. Jadi dia meneruskan rangsangan. Nah, jadi fungsinya si akson ini dia meneruskan rangsangan dari badan sel ke dalam sinapsis. Nanti sinapsis ini ada di ujung. Gitu. Jadi ini gambar soalnya kurang lengkap ya. Di sini nggak ada opsinya lagi. Jadi kalau misalnya di sini ada H, bagian H, di sini H-nya sinapsis nih di sini. Nah, jadi yang C itu akson. Nah, yang D sekarang kita lihat. Yang D itu berupa sel skuan. Nah, jadi kalau kalian perhatiin di dalam neuron atau sel saraf, dia terdapat titik-titik nih. Di tengah-tengah yang putih-putih ini dia terdapat titik-titik. Nah, titik-titik yang putih-putih ini, yang di dalam putih-putih ini, dia namanya sel skuan. Nah, sel skuan itu dia fungsinya buat yang pertama nih. Yang pertama dia itu untuk memproduksi dari selubung mielin. Jadi kalau kalian perhatiin setiap ada sel skuan, pasti dia ada selubung mielin. Jadi fungsi si sel skuan itu fungsinya memproduksi dari selubung mielin. Gitu. Nah, terus yang E. Nah, yang E ini namanya selubung mielin. Nah, selubung mielin ini kan hasil produksi dari si sel skuan. Nah, si selubung mielin ini fungsinya buat melindungi gitu. Jadi diproduksi oleh sel skuan untuk melindungi sel skuan dan akson. Supaya apa, Kak? Dia melindungi. Nah, supaya aksonnya itu tidak mudah rusak. Dia dilindungi oleh selubung mielin gitu. Nah, terus akson ini kan ada yang dilindungi oleh selubung mielin, ada yang tidak ya. Yang bagian warna kuning kecil di tengah-tengah ini. Nah, di sini yang bagian yang tidak dilindungi, ini namanya yang bagian yang F nih. Nah, bagian yang F ini kalau yang tidak dilindungi namanya nodus Ranvier. Jadi, kalau nodus Ranvier itu fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, kakak cerita dulu nih. Untuk bagian yang D, itu kan tadi kan sel skuan. Dan yang E, selubung mielin. Fungsinya buat melindungi dari sel skuan dan akson agar akson tidak mudah rusak. Kalau yang akson yang dilindungi oleh selubung mielin, biasanya kerja reseptornya atau kerja impulsnya yaitu lambat. Kenapa dia lambat? Karena dia dilindungi oleh
selubung mielin. Tapi kalau yang F, ini kan dia nggak dilindungi oleh selubung mielin. Dia kerjanya cepat atau kinerjanya cepat. Nah, kinerjanya cepat itu karena dia tidak dilindungi oleh selubung mielin. Nah, jadi yang F ini namanya nodus Ranvier. Fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, yang G ini namanya jembatan akson. Kalau jembatan akson itu fungsinya sama seperti akson, tapi dia lebih untuk mempermudah. Nah, dia mempermudah reseptor atau impuls untuk masuk ke dalam sinapsisnya masing-masing. Nah, ini kan ujung-ujungnya ada ya. Atau nama lainnya tuh selain jembatan akson ada percabangan akson juga ada. Yang di buku-buku tuh ada yang bilang percabangan, ada yang bilang jembatan. Tuh. Nah, untuk pembahasan soal nomor 6, yang tadi kakak udah jelasin fungsi-fungsinya dan ini bagian-bagiannya ya. Untuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 sebenarnya sih ini praktek ya. Kalau kalian pernah praktek menggunakan penggaris, terus dipukul ke dalam tempurung lutut, pasti nanti ada responnya. Nah, di sini uji refleks sering dilakukan dengan cara memukul penggaris perlahan-lahan ke bagian bawah tempurung lutut, sehingga secara tidak sadar tungkai bawah pasien bergerak ke depan. Lengkung refleks yang menghasilkan gerakan itu mempunyai jalur. Nah, di sini ada opsi-opsinya. Nah, kakak juga udah ngegambarin untuk kalian. Nah, di sini. Jadi, untuk mekanismenya, kalau penggaris ini dipukul atau dihantarkan ke dalam lutut, ke bagian belakang tempurung lutut. Nah, pasti ada responnya kan, responnya secara refleks ya. Nah, kalau secara refleks, dia itu dari reseptor di dalam tempurung lutut, dia itu kan ada kulit yang melapisi luarnya. Nah, kulit pada tempurung lutut itu nanti dia akan menghantarkan rangsangan atau impuls ke dalam neuron sensorik. Nah, neuron sensorik itu fungsinya untuk menghantarkan reseptor dari mulai reseptor itu nama lainnya impuls. Nah, impuls itu bisa diterima melalui alat indera. Jadi selain kulit itu bisa melalui mata, atau bisa melalui hidung, telinga, melalui lidah, dan melalui kulit. Nah, jadi reseptor yang berupa alat indera selain kulit bisa ya. Contohnya kayak misalnya Anda atau teman-teman kelilipan. Nah, kalau kelilipan kan nggak mungkin kita diem aja. Pasti kan refleks mata kita akan merem dan kita akan mengeluarkan air mata. Nah, itu kan terjadi secara cepat ya. Mekanismenya pun sama seperti ini. Jadi untuk soal yang di sini, untuk kulit kalau misalnya terkena respon dari luar, terkena benda tajam atau benda yang membentur kulitnya, pasti ada rangsangan atau impuls yang masuk ke dalam neuron sensorik. Nah, setelah masuk ke dalam neuron sensorik, neuron sensorik ini akan menghantarkan ke dalam sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini nama lainnya neuron asosiasi. Nah, SSP ini sebenarnya ada dua macam. Ada sumsum tulang belakang dan ada juga otak. Nah, namun karena di sini yang ditanyain gerak refleks atau uji refleks, pasti menggunakan sumsum tulang belakang. Jadi yang kalian harus ketahui, sistem saraf pusat kalau gerak refleks itu selalu menggunakan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat atau neuron asosiasi dengan melalui sumsum tulang belakang nanti akan menghantarkan melalui neuron motorik. Jadi neuron motorik itu sel saraf motorik yang menghantarkan dari sistem saraf pusat ke dalam efektor. Nah, ini yang disebut efektor. Efektornya di sini bisa berupa otot, bisa berupa kelenjar. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau kelenjar itu misalnya respon pada mata, kalau misalnya kita kelilipan, atau ketika kita memotong bawang, pasti kan keluar air mata karena kita merasa pedih. Karena kalau misalnya memotong bawang, reseptor yang dihantarkannya itu melalui alat indera berupa hidung. Nah, kalau berupa hidung,
pasti kelenjar air matanya pun keluar. Tapi kalau misalnya kelilipan, itu reseptornya melalui alat indera mata dan tetap air matanya pun keluar. Jadi kalau efektornya itu bisa berupa otot ataupun kelenjar. Nah, di sini kakak gambarin setelah neuromotorik, dia masuk ke dalam otot pada kaki. Jadi kalau misalnya kita dibenturkan oleh penggaris bagian tempurung kakinya, pasti kaki kita otomatis akan menghentakkan ke atas. Makanya di sini kakak gambarin ototnya ini atau kakinya ini akan refleks ke atas. Itu. Oke, selanjutnya pertanyaan soal nomor 8. Bagian otak yang merupakan tempat penyeberangan dari tubuh bagian kanan ke kiri dan sebaliknya adalah. Nah, di sini ada opsinya, ada otak tengah, otak kecil, medula oblongata, medula spinalis, dan jembatan Farol. Untuk pembahasan soal nomor 8, di sini kakak udah buatin gambarnya, udah browsing gambarnya maksudnya. Nah, di sini ada otak besar atau cerebrum. Yang perlu kalian ingat, cerebrum itu dia punya 4 lobus. Ada lobus frontal, lobus temporal, lobus occipital, dan lobus parietal. Nah, ini otak besar. Nah, ada otak besar, pasti ada kebalikannya otak kecil. Nah, otak kecil itu namanya cerebellum. Jadi ada cerebrum dan ada cerebellum. Terus ada juga otak tengah ya. Otak tengah itu disebutnya mesencephalon. Tuh. Ada juga desencephalon gitu. Kalau desencephalon itu dia otak depan. Ada mesencephalon dan ada desencephalon. Nah, untuk jembatan Farol itu nama lainnya Pons Faroli. Nah, ini Pons Faroli yang ini. Nah, Pons Faroli itu atau jembatan Farol, dia itu yang pertama fungsinya untuk menghubungkan antara medula oblongata. Kalau medula oblongata ini, medula oblongata ini maksudnya sumsum ya, sumsum lanjutan. Nah, ini sumsum lanjutan atau medula oblongata, dia menghubungkan antara medula oblongata dan otak tengah. Itu dia melalui pons Faroli atau jembatan Farol. Terus fungsi yang kedua, dia menghubungkan otak kecil dengan otak besar. Nah, dia dihubungi dengan pons Faroli juga ya, dari sini. Nah, terus yang ketiga, jembatan Farol juga dia menghantarkan impuls dari otak kiri ke otak kanan, serta sebaliknya, dari otak kanan ke otak kiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini juga ada bagiannya sedikit. Maksudnya bagian pons Faroli atau jembatan Farol dia menghubungkan otak kecil dan otak besar. Menghubungkan otak kecil disebutnya cerebellum dan otak besar disebutnya cerebrum. Itu. Untuk soal nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian yang memberikan warna pada mata dan berfungsi untuk mengatur besar kecil pupil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk adalah nomor. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau misalnya di bagian mata, itu kan macam-macam ya bagiannya. Untuk yang nomor 1, itu namanya kornea. Jadi kalau kalian gambar, terus kalian kasih keterangannya, di sini namanya kornea. Terus yang kedua, ini namanya aqueous humor. Nah, untuk yang ketiga, itu namanya lensa. Ini lensanya. Nah, untuk yang keempat, ini iris. Bagian ini iris. Untuk bagian yang nomor 5, itu namanya pupil. Ini pupil itu letaknya tengah-tengah sini. Pupil itu dia kalau ada cahaya bisa membesar dan bisa mengecil ya. Terus selanjutnya ada otot mata. Otot mata itu yang gambarnya di arsir, seperti yang sini. Untuk nomor 7 ada vitreous humor. Jadi ada vitreous humor, ada aqueous humor. Itu beda. Terus yang nomor 8. Nomor 8 itu ada namanya retina. Ini lapisan bola mata yang paling dalam, itu yang disebutnya retina. Lapisan ketiga.
Terus untuk untuk bagian yang nomor 9, bagian yang nomor 9 itu disebutnya bintik kuning. Yang nomor 9 bintik kuning. Nah, nomor 10 itu namanya saraf optik. Jadi saraf optik itu ujungnya itu disebut juga bintik buta. Tuh. Nah, untuk gambar yang lebih jelas, ini gambarnya. Seperti yang tadi saya bilang, ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Pada mata yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil untuk membatasi cahaya yang masuk adalah, untuk yang mengatur besar kecilnya untuk pupil, kalau pupil itu kan di nomor 5, jadi yang untuk mengatur besar kecilnya itu ialah iris. Nah, yang perlu kalian ketahui, iris itu berada pada nomor 4. Jadi di sini pupil, nah di sini 4 ini iris. Nah, kenapa sih Kak kok dia bisa mengatur? Karena untuk yang mengatur besar kecilnya pelebaran pupil, itu dia dihimpit oleh namanya iris. Ini irisnya. Nah, iris itu merupakan selaput yang membentuk celah lingkaran di tengah-tengahnya. Terus iris juga memberikan warna pada mata dan berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil pada cahaya yang masuk. Gitu. Jadi kalau misalnya kan orang Indonesia sama orang luar gitu, kayak contohnya orang Amerika, itu kan pasti irisnya berbeda-beda. Orang Indonesia mayoritas lebih irisnya itu berwarna hitam dan berwarna coklat, tapi kalau orang Amerika itu lebih cenderung irisnya berwarna biru ataupun warnanya hijau. Itulah disebutnya iris. Itu iris. Dia memberikan warna pada mata ya. Sini, dan dia juga fungsinya buat mengatur besar kecilnya pupil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk. Jadi soal nomor 9 jawabannya itu yang B, yang nomor 4. Selanjutnya nomor 10. Adrenalin adalah hormon yang berfungsi untuk, adrenalin. Adrenalin itu, kalau kalian dengar adrenalin, kira-kira apa sih yang ada di dalam benak kalian? Adrenalin itu berhubungan dengan rasa takut, berhubungan dengan kecemasan. Jadi kalau hormon adrenalin di saat kita cemas, pasti hormon adrenalin kita meningkat gitu. Terus kayak contohnya aja kalau kalian naik wahana, itu kan ada kata-katanya kan ada yang memacu adrenalinmu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rasanya cemas, pasti hormon adrenalin kita keluar. Nah, adrenalin itu terletak pada bagian ginjal, khususnya di atas ginjal, atau nama lainnya adrenalin itu kelenjar anak ginjal. Ini di sini, gambarnya yang warna krem. Nah, hormon adrenalin itu dia berfungsi untuk yang pertama meningkatkan tekanan darah, yang kedua mempercepat denyut jantung, yang ketiga meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E, menaikkan tekanan darah. Itu hormon adrenalin fungsinya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Hormon yang aktif paling awal ketika proses menstruasi seorang wanita dewasa adalah, di sini ada 5 opsi: gonadotropin, estrogen, progesteron, FSH atau follicle stimulating hormone, LH atau luteinizing hormone. Nah, untuk pembahasan nomor 11, kakak akan menjelaskan tentang gonadotropin dulu. Nah, gonadotropin atau yang opsi yang A itu merupakan hormon kelamin. Jadi gonadotropin itu fungsinya untuk kesuburan. Jadi kesuburan untuk wanita dan untuk kesuburan juga untuk pria. Karena gonad itu kata dasarnya dari kelamin. Nah, selanjutnya untuk estrogen dan progesteron. Jadi estrogen dan progesteron itu diproduksi oleh FSH dan LH juga, dan dia mempengaruhi untuk sistem reproduksi wanita dan pria. Tapi lebih banyak
fungsinya lebih banyak ke wanita. Meskipun pria juga tetap ada jumlah estrogen dan progesteron. Nah, untuk pembahasan nomor 11, lebih jelasnya kakak membuat gambar. Nah, untuk hormon pertama kali yang aktif pada masa menstruasi ialah hormon progesteron. Jadi jawabannya tuh yang C. Nah, kenapa bisa progesteron? Karena pada masa menstruasi seorang wanita dewasa berlangsung apabila sel telur tidak dibuahin. Nah, oleh karena itu masa menstruasi itu makanya dinding endometriumnya itu luluh. Jadi ada peleburan darah gitu karena sel telurnya tidak dibuahi. Artinya kalau misalnya dia nggak dibuahin, tidak terjadi implantasi zigot dalam endometrium. Nah, jadi kalau nggak ada implantasi zigot dalam endometrium, sejak dimulai fase poliferase, proses poliferase itu tuh diawali dengan terjadinya disintegrasi korpus luteum. Jadi korpus luteumnya itu akan melebur. Nah, akibatnya terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron secara mendadak ketika proses menstruasi. Nah, hal ini disebabkan konstruksi dinding uterus yang akibatnya suplai darah ke endometrium berhenti sehingga seluruh dinding uterus meluruh. Nah, jadi ketika hormon estrogen dan progesteronnya itu menurun pada masa menstruasi, nah dinding uterus akan mensuplai darah ke endometrium, tapi mensuplai darahnya itu terhenti karena seluruh dinding uterus itu akan meluluh. Jadi meluluhnya itu darahnya itu akan melebur ketika proses menstruasi. Nah, pas proses menstruasi, hormon estrogen dan progesteronnya kan akan turun. Yang sebelumnya ini kan meningkat. Nah, ini dia akan menurun di proses menstruasi. Nah, ketika proses setelah menstruasi, yaitu proses praovulasi. Nah, kalau praovulasi ini, hormon yang berperan ialah FSH dan LH. Nah, ketika FSH dan LH yang merangsang sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, endometrium tersebut terbentuk kembali. Jadi di sini udah mulai terbentuk kembali nih di proses praovulasi setelah proses menstruasi. Jadi endometrium sudah mulai terbentuk. Nah, setelah proses praovulasi terjadilah proses ovulasi. Nah, ovulasi itu terjadi selama 14 hari, di mana kadar estrogennya mulai tinggi sehingga produksi FSH terhambat. Jadi pas proses ovulasi FSH-nya ini mulai terhambat. Namun estrogennya mulai meninggi nih, hormon estrogen ini. Dan LH atau luteinizing hormone dihasilkan akibatnya ovulasinya itu terjadi. Jadi kadar LH-nya yang di sini warnanya yang merah, nah LH kan akan meningkat juga ketika proses ovulasi. Jadi meningkatnya LH dan menghambatnya FSH sehingga terjadi proses ovulasi. Nah, setelah fase ovulasi ada fase pasca ovulasi. Nah, fase pasca ovulasi ini waktunya menstruasi LH atau luteinizing hormone merangsang korpus luteum sehingga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Jadi ketika proses pasca ovulasi, hormon estrogen dan progesteronnya itu mulai meningkat. Di sini terutama hormon progesteron. Nah, di sini kan hormon progesteron ini kan udah mulai meningkat nih ketika fase pasca ovulasi. Namun kalau estrogen memang sudah meningkat ketika fase ovulasi. Tapi ini dia agak meningkat lagi. Tapi yang pertama kali meningkat untuk pasca ovulasi yaitu progesteron. Jadi yang mempengaruhi fase menstruasi ialah fase pasca ovulasi. Nah, jadi ketika fase pasca ovulasi kan progesteron udah mulai meningkat.
Nah, meskipun di fase menstruasi dia agak menurun, tapi yang untuk mempengaruhi ketika proses menstruasi ialah hormon progesteron, karena ketika fase pasca ovulasi dia meningkat. Nah, fase pasca ovulasi ini yang mempengaruhi fase menstruasi gitu. Nah, keterangannya, hormon progesteron yang membuat rahim mempertahankan endometrium, akan habis pada akhir siklus menstruasi. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Jadi, hormon progesteron itu yang mempengaruhi fase menstruasi untuk next-nya. Gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya hormon apa yang mempengaruhi ketika awal menstruasi, ialah hormon progesteron. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan gambar spermatogenesis di bawah ini. Tahapan yang bersifat diploid adalah, di sini ada gambarnya, ada gambar spermatogenesis terdiri menjadi 5. Tahapan 1 dan tahapan kedua yang di sini. Tahapan 1 ke tahapan kedua ini akan mengalami proses mitosis, pembelahan secara mitosis. Dari tahapan kedua sampai ke tahapan keempat, ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, meiosis pun ada 2 macam. Ada meiosis pertama, tahapan kedua dan tahapan ketiga. Nah, meiosis yang kedua, tahapan ketiga ke tahapan keempat, itu mengalami meiosis kedua. Nah, untuk tahapan keempat dan tahapan kelima, tahapan keempat dan tahapan kelima ini tahapan pematangan. Mohon maaf apabila kursornya agak sedikit lambat karena ini agak susah. Nah, selanjutnya kita lihat opsinya. Opsinya ada 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 5. Oke. Nah, pembahasan soal nomor 12 untuk mempermudah, kakak akan menampilkan gambarnya untuk pembahasannya. Nah, di sini ada sel spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini pembelahan sel sperma maksudnya. Nah, untuk tahapan yang pertama itu namanya spermatogonium. Jadi spermatogonium untuk membelah menjadi spermatosit primer, dia mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, mitosis itu fungsinya buat apa sih, Kak? Fungsinya dia buat regenerasi sel, pertumbuhan sel, itu tahapan mitosis. Nah, kalau tahapan mitosis itu menghasilkan sifatnya itu diploid. Jadi dia menghasilkan 2N. Tuh. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang kedua dan ketiga. Tahapan kedua dan ketiga ini tahapan spermatosit primer untuk menjadi spermatosit sekunder. Dia akan mengalami meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini dia akan membelah dari yang sebelumnya sifatnya diploid atau 2N, dia akan menjadi masing-masing akan memecah selnya. Jadi satu sel bersifat haploid dan satu sel lagi dia bersifat haploid juga. Nah, untuk meiosis 2 selanjutnya, untuk meiosis 2 dari tahapan spermatosit sekunder menjadi tahapan spermatid, dia juga akan membelah dari satu sel yang bersifat haploid, dia akan membelah menjadi spermatid yang bersifat haploid juga. Selanjutnya dari tahapan 4 ke tahapan kelima, tahapan keempat dan tahapan kelima ini tahapan pematangan untuk sel sperma. Nah, ketika udah di tahapan kelima, dia ini bersifat haploid juga. Nah, masing-masing sel sperma nanti akan membuahi sel ovum apabila melakukan hubungan seksual. Gitu. Jadi, sel sperma yang sudah matang ini yang akan digunakan dan bersifatnya juga haploid. Nah, jadi kalau misalnya di pertanyaan soal nomor 12, sel spermatogenesis yang bersifat diploid yaitu tahapan 1 dan tahapan kedua. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk tahapan
Soal nomor 13. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan yang dapat ditularkan melalui kontak badan yang intim, luka di alat kelamin bagian dalam, atau transfusi darah adalah. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau Treponema pallidum itu kan dia termasuk jenis bakteri yang spiral. Jadi bakteri itu banyak macam-macamnya. Ada bakteri yang kokus atau bulat, ada juga bakteri yang basil atau segi panjang, dan ada juga bakteri yang berbentuk spiral. Spiral itu seperti per gambarnya. Tuh. Jadi kalau seseorang terkena bakteri tersebut, dia akan melukai bagian kulitnya. Jadi kulitnya itu akan mengalami bercak-bercak merah. Nah, bercak-bercak merahnya ini berbeda dengan cacar air ya. Kalau cacar air kan terdapat gelembung-gelembung airnya. Jadi udah bintik-bintik merah tapi ada gelembung-gelembung airnya. Nah, tapi kalau seseorang apabila terkena bakteri Treponema pallidum, dia nggak ada bercak-bercak. Jadi bercak-bercak merah tapi nggak ada gelembung-gelembung airnya. Nah, jadi kalau bercak-bercak merahnya ini dia menyebar pada seluruh tubuhnya. Jadi ada di bagian punggung, ada di bagian ruam-ruam pada tangan atau lengan, terus ada juga di bagian alat kelamin. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum itu jawabannya adalah sifilis. Nah, jadi kalau seseorang terkena sifilis, gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambar bakterinya yang ini, yang tadi udah kakak jelasin, bentuknya itu spiral. Jadi sifilis itu penyebabnya Treponema pallidum dan penyebarannya melalui hubungan seksual, luka pada organ intim, terus transfusi darah dan ciuman. Jadi kalau orang yang ciuman atau transfusi darah tapi tidak steril, bekas suntikannya itu bekas penderita penyakit sifilis, oleh karena itu bisa tertular. Makanya kalau misalnya kita mau berobat, kita juga harus memastikan bahwa alat suntik yang kita gunakan merupakan alat suntik yang baru. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Suatu keadaan yang memproduksi antibodi terhadap sel tubuh sendiri adalah. Nah, di nomor 14 ini udah masuk ke bab yang paling akhir di kelas 11, yaitu sistem imun. Imunitas dalam tubuh kita itu sangat penting. Dimanapun juga, imunitas itu berfungsi untuk kekebalan tubuh kita, terus untuk penghalang tubuh kita, dan untuk mengetahui tubuh kita apabila terserang oleh beberapa penyakit. Nah, itu diserangnya melalui imunitas, sistem imun. Nah, sistem imun itu banyak bagian-bagiannya. Nah, dari pembahasan soal ini, suatu keadaan untuk memproduksi antibodi terhadap sel tubuh ialah, nah jawabannya jelas autoimunitas. Jadi autoimunitas itu suatu keadaan tubuh yang memproduksi antibodi terhadap sel tubuh yang serupa atau mirip dengan antigen yang berasal dari luar tubuh. Hal ini disebabkan oleh kesalahan limfosite dalam mengikat antigen. Jadi, apabila tubuh kita itu terserang oleh benda asing, misalnya terserang oleh virus ataupun bakteri, nah di dalam tubuh kita itu punya autoimunitas. Jadi autoimunitas itu nanti akan memproduksi antibodi untuk menghalangi benda asing yang berupa virus atau bakteri tersebut untuk masuk. Apabila masuk, tubuh kita terserang, antibodinya kan tandanya sedang melemah. Jadi tubuh kita juga punya respon terhadap benda asing yang masuk gitu. Jadi kalau orang yang sakit itu nggak tiba-tiba langsung sakit, pasti dia ngerasain demam dulu, jadi ada gejala-gejalanya. Nah, itu yang disebut autoimunitas.
Jadi keadaan tubuh yang produksi antibodi terhadap sel tubuh diri sendiri adalah autoimunitas. Oke, selanjutnya soal terakhir. Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak terdapat di dalam sel ini adalah, sekarang masih ingat kan ya, kalau sel fagosit itu kan pengertiannya itu kan sel yang memangsa benda asing. Nah, benda asing di sini bisa berupa protista. Protista juga ada beberapa macam, ada protozoa, protista yang mirip hewan, ada protista yang mirip tumbuhan atau alga, ada yang protista mirip jamur. Tapi kalau dalam hal ini biasanya sel fagositnya itu memangsa sel protista yang mirip hewan atau protozoa. Selain protozoa juga ada benda asing yang di sini maksudnya itu selain protista bisa berupa virus, bisa berupa bakteri. Nah, sel memangsanya itu caranya bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga organel yang paling banyak yang terdapat di dalam sel ini adalah, ini jadi yang ditanyain organelnya. Organel apa sih di dalam sel yang berfungsi sebagai sel fagosit? Di sini opsinya ada badan Golgi, retikulum endoplasma atau RE, mitokondria, lisosom, dan ribosom. Nah, untuk flashback pelajaran kelas 11 semester 1, ini berpengaruh juga ya sama pelajaran kelas 11 semester 1. Nah, ini jadi gambar dari sel hewan. Nah, di dalam sel hewan ini banyak organelnya. Yang pertama, kakak akan membahas bagian yang di tengah. Yang di tengah ini namanya nukleus. Nah, nukleus ini kan inti sel. Di dalam nukleus atau inti sel terdapat nukleolus. Nukleolus itu yang berwarna ungu. Nah, nukleolus ini artinya atau kepanjangannya itu anak inti sel. Nah, setelah nukleolus, di lapisan kedua itu ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu artinya cairan sel. Terus ini nukleus, warna ungu yang mengelilingi. Nah, setelah itu di samping nukleus yang warna biru yang mengelilingi nukleus, ini namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tuh ada dua macam. Apabila secara morfologi, kalau kalian melihat retikulum endoplasma yang menempel dengan ribosom atau bintik-bintik kecil, itu disebut namanya retikulum endoplasma kasar. Namun, apabila retikulum endoplasma yang tidak ada ribosomnya atau tidak menempel dengan ribosom, itu disebut juga dengan retikulum endoplasma halus. Nah, itu secara morfologi. Nah, fungsinya gimana? Fungsinya sebagai apa? Nah, kalau retikulum endoplasma kasar, ingat aja, kan tadi dia menempel dengan ribosom. Sedangkan kalau fungsi ribosom adalah fungsinya sebagai tempat pembentukan protein. Nah, kalau misalnya si ribosom tempat pembentukan protein, pasti kan nggak cuma dibentuk doang. Jadi harus disimpan. Nah, tempat penyimpanannya itu adanya di retikulum endoplasma yang kasar. Gitu. Nah, berbeda dengan retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma halus itu sebagai tempat pembentukan dari lemak atau lipid. Gitu. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau, yang di sampingnya retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini ada badan Golgi. Nah, jadi badan Golgi yang opsi A. Kalau di buku-buku lain itu sebenarnya banyak juga kakak nemuin namanya itu aparatus Golgi. Jadi kalian gak usah bingung, aparatus Golgi sama badan Golgi itu sama. Nah, aparatus Golgi atau badan Golgi berfungsi sebagai sekresi sel. Gitu. Jadi dia menyekresikan sel. Nah, selanjutnya kalau yang gambarnya kayak sosis nih yang ada spiralnya, ini namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai respirasi sel, berfungsi sebagai penghasil ATP ataupun energi. Nah, di sini banyak mitokondrianya. Nah, selanjutnya yang D. Yang D itu lisosom.
Lisosom itu biasanya berbentuk bulat gitu, bulat dan dia terdapat di dalam sel hewan. Nah, lisosom ini fungsinya sebagai yang pertama, fungsinya sebagai sistem pencernaan secara intraseluler. Jadi, dia yang mencerna makanan ini secara intraseluler itu lisosom. Nah, setelah itu kalau dalam sistem pencernaannya itu ada benda asing, dia juga fungsinya sebagai sel fagosit gitu. Jadi, yang di soal nomor 15 ini sel organel sel yang berfungsi sebagai sel fagosit yang berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh ialah jawabannya lisosom. Tuh, jadi fungsi utamanya dia sebagai alat pencernaan secara intraseluler dan sebagai sel fagosit gitu. Nah, selanjutnya ada ribosom. Kalau ribosom itu seperti yang tadi kakak bilang, ribosom itu sebagai tempat pembentukan protein. Nah, ini fungsinya. Lisosom berfungsi sebagai memakan benda asing yang masuk, sehingga sel-sel fagosit, misalkannya leukosit. Nah, leukosit apa yuk? Sel darah putih. Akan banyak mengandung lisosom. Jadi ingat, kalau sel darah putih itu di dalam selnya itu banyak organel selnya itu yang terdiri dari lisosomnya. Jadi jumlah lisosomnya itu lebih banyak daripada sel-sel yang lain gitu. Oke, nah ini pembahasan terakhir. Nah, sekarang kakak akan merangkum ya kiat-kiat dalam mempersiapkan ujian kenaikan kelas. Jadi adik-adik itu semuanya harus semangat. Sebelum ujian kenaikan kelas, kiat-kiatnya kalau menurut kakak yang pertama, makan makanan yang bergizi. Jadi kalau kalian buka puasa ataupun sahur, kalian harus makan makanan yang bergizi, terus minum susu, minum air mineral yang cukup juga dan yang banyak. Terus yang kedua, berolahraga dan hidup sehat. Nah, berolahraga dan hidup sehat bisa kalian lari-lari di kompleks dalam waktu yang singkat dan berjemur setiap hari. Tuh. Nah, terus yang ketiga, belajar dan merangkum catatan, terutama kalau kalian yang masih bingung atau kak kayaknya aku masih bingung nih tentang pelajaran sistem imun. Nah, itu kalian rangkum sendiri. Nah, yang keempat itu berdoa dan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi kalian itu setelah berusaha, kalian juga harus berdoa juga. Nah, kalau yang terakhir ketika ulangan secara online ya kalian berusaha untuk jujur. Jadi kata-kata jujur di sini untuk mengetahui kapasitas pembelajaran kalian tuh udah sampai mana gitu dan mengetahui kapasitas pemahaman kalian juga. Oke? Nah, semangat selalu ya. Jangan lupa belajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.